warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan kelompok kami mengenai strategi bisnis expansion PT Sari Alam ekspor teh Indonesia ke Malaysia. Saya Ustaz Adil Masari. Saya Putri Ivani. Saya Tia Ferliana. Saya Stevian Alfitran. Yang pertama di sini ada pemilihan perusahaan dan produk. Perusahaan yang kami pilih yang pertama itu produsen teh, lalu produksinya itu ada teh dalam berbagai varian. Alasan pemilihan dari produk itu karena di Indonesia adalah produsen teh terbesar kelima di dunia. Lalu di Indonesia juga memiliki lahan perkebunan yang cukup luas sekitar 102,78 hektar pada tahun 2021. Perkebunan dominan terdapat di Jawa Barat yang memproduksi sekitar 66,6% produksi yang dihasilkan. Analisis target pasar. Analisis pastel. Analisis pasar digunakan untuk membantu mengidentifikasi peluang, memitigasi risiko, dan strategi yang responsif untuk ekspor teh Indonesia ke Malaysia. Analisis ini menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan dengan dukungan komprehensif dari berbagai faktor eksternal. Analisis mencakup politika, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Politika meliputi hubungan perdagangan Indonesia-Malaysia kuat atau ASEAN, sistem pemerintahan parlementer, pergantian kepemimpinan tiap 5 tahun. Ekonomi meliputi makroekonomi stabil, inflasi dan pengangguran kurang dari 3%. Malaysia importir teh terbesar di ASEAN. Tarif impor teh rendah 3,6%. Sosial meliputi negara multikultural Melayu 62%, Tionghoa 24%, India 8%. Mayoritas Muslim, teh populer di semua kelompok etnis. Teknologikal, infrastruktur transportasi modern, e-commerce berkembang, dan teknologi pertanian mendukung produksi teh. Environmental meliputi iklim tropis serupa Indonesia, cocok untuk teh, dan potensi kerjasama pertanian berkelanjutan. Legal, regulasi impor terbuka, tarif rendah 3,6%, dan standar keamanan pangan jelas, hubungan bilateral kuat. Analisis target pasar. Analisis persaingan pasar lokal. Analisis persaingan pasar lokal adalah proses sistematis untuk memahami dinamika kompetitif dalam lingkungan bisnis. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa kompetitor utama yang akan dihadapi, peluang pasar apa yang dapat digunakan, ancaman apa yang dihadapi ke depannya. Untuk analisis persaingan pasar lokal, yang pertama ada pesaing utama, yaitu Perkebunan Teh Poh, pemain dominan dalam industri Malaysia, merek terkemuka dengan sejarah panjang, dan memiliki perkebunan teh sendiri. Untuk peluang pasar, yang pertama meningkatkan permintaan teh herbal dan teh kesehatan, yang kedua pertumbuhan teh pasar siap minum atau RTD, yang ketiga penggunaan teh dalam berbagai sektor, terutama minuman, kecantikan, dan obat herbal, untuk ancaman fluktuasi harga dan volume ekspor. Analisis budaya bisnis dan perilaku konsumen. Budaya Malaysia mempengaruhi strategi pemasaran
Malaysia memiliki karakteristik unik yang sangat mempengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama, keragaman ini menciptakan preferensi dan kebiasaan konsumsi yang berbeda tiap etnis. Yang kedua, pendekatan komunikasi beragam budaya menjadi kunci keberhasilan strategi pemasaran. Yang ketiga, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, penduduk dan strategi pemasaran harus memperhatikan konsumsinya. Analisis budaya bisnis dan perilaku konsumen. Yang pertama, budaya bisnis. Konsumen Malaysia cenderung lebih menyukai pendekatan personal, di mana hubungan bisnis tidak sekedar transaksi komersial, tetapi juga membangun ikatan dan saling pengertian. Yang kedua, perilaku konsumen. Malaysia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Membangun kepercayaan dan hubungan personal dalam bisnis menjadi sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, strategi bisnis. Perusahaan mampu beradaptasi, menawarkan produk sesuai preferensi berbagai kelompok, menunjukkan kepekaan terhadap nuansa budaya yang ada. Strategi masuk pasar, exporting. Strategi ekspor. Teh Indonesia ke Malaysia paling efektif melalui ekspor langsung. Mengingat Malaysia adalah tujuan ekspor terbesar kedua setelah Rusia dengan volume 7.413 ton dan nilai 12.012 US dollar 2021. Keunggulan geografis, hubungan bilateral yang kuat, serta tarif impor rendah 3,6% memberi daya saing tinggi. Dengan luas lahan perkebunan 178.000 hektar, dominasi di Jawa Barat 66,67%, Indonesia dapat menjamin kualitas dan konsistensi pasokan. Kunci sukses terletak pada kualitas produk, adaptasi preferensi konsumen, dan strategi pemasaran yang tepat untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar teh Malaysia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.